Hujan turun malam itu deras sekali. Di antara suara rintiknya terdengar dering telepon dari pihak bank. Dingin, tegas, dan tanpa emosi. Satu kalimatnya masih terngiang sampai sekarang. Maaf, rumah Anda resmi disita per hari ini. Aku hanya terdiam. Suara di ujung sana terus berbicara tentang prosedur, dokumen, dan batas waktu. Tapi semuanya terdengar jauh, seolah bukan tentangku. Rumah itu hasil kerja keras bertahun-tahun. Simbol hidup yang kukira sudah mapan, hilang begitu saja. Dan yang paling menyakitkan, semua itu terjadi karena seseorang yang dulu kupikir adalah cinta sejati. Aku masih ingat pertama kali bertemu dengannya. Tampan, ramah, pandai berbicara. Senyumnya seolah mampu membuat waktu berhenti. Ia membawa mimpi besar dan aku tanpa sadar ikut larut di dalamnya. Awalnya aku hanya ingin membantu sebuah pinjaman kecil. Hanya butuh sedikit dorongan dan bisnisnya akan melesat, katanya. Dan karena aku percaya, bukan pada datanya, tapi pada tatapan matanya, aku menandatangani satu berkas penting, satu tanda tangan kecil yang akhirnya menjadi awal dari kejatuhanku. Kini, setiap kali aku membuka pintu rumah baru yang sederhana ini, aku masih bisa merasakan sisa rasa takut yang dulu sempat menelanku hidup-hidup. Takut pada cinta, takut pada kepercayaan, takut pada diriku sendiri yang dulu begitu mudah dibohongi oleh kata-kata manis. Tapi di antara puing-puing itu, aku belajar satu hal. Kehilangan bisa jadi hadiah kalau kita berani menerimanya. Aku pernah percaya pada orang yang salah. Aku pernah kehilangan segalanya. Tapi dari situlah aku akhirnya belajar arti sebenarnya dari cinta, kejujuran, dan harga diri. Dan kini, inilah awal hancurnya cinta dan karirku yang akan aku ceritakan di Susi Channel. Musik. Namaku Susi Ardiansyah, usia 36 tahun. Orang mengenalku sebagai manajer divisi kredit di sebuah perusahaan finance besar di Bandung. Orang-orang bilang aku wanita sukses, punya rumah megah, 2 mobil, dan jabatan yang dihormati. Tapi yang tidak mereka tahu, ada satu ruang dalam hidupku yang sunyi. Ruang itu bernama kesepian. Sudah hampir 5 tahun aku hidup sendiri sejak bercerai. Bukan karena aku tidak laku, tapi karena aku terlalu takut untuk terluka lagi. Cintaku dulu meninggalkan luka yang dalam, dan sejak itu aku hanya fokus pada pekerjaan. Setiap pagi aku datang paling awal ke kantor, memeriksa tumpukan berkas dan memberi persetujuan kredit untuk para pengusaha yang butuh modal. Aku hafal setiap angka, setiap risiko. Semua terasa terkendali sampai hari itu. Hari itu, aku menerima jadwal wawancara kredit dengan seorang calon nasabah bernama Baskara Saputra, usia 37 tahun, pengusaha sepatu lokal. Namanya terdengar biasa saja, tapi begitu ia masuk ke ruanganku, langkahnya pelan, suaranya tenang, matanya teduh. Entah kenapa, ada sesuatu yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Selamat pagi, Bu Susi," katanya sambil tersenyum sopan. "Terima kasih sudah mau meluangkan waktu. Saya tahu perusahaan ini biasanya hanya menerima pengajuan besar, tapi saya ingin mencoba peruntungan." Aku menatapnya sekilas, lalu berusaha tetap profesional. "Silahkan duduk, Pak Baskara. Saya lihat proposal Anda cukup menarik, tapi catatan kredit Anda tidak begitu baik."
Ia menunduk sejenak, menghela napas. Ya, saya tahu pandemi membuat usaha saya sempat jatuh. Tapi saya tidak menyerah, Bu. Saya bangkit lagi. Saya janji kali ini berbeda. Ada keyakinan dalam suaranya. Entah kenapa aku percaya padanya. Padahal aku belum pernah mudah percaya pada siapapun sebelumnya. Kami berbincang cukup lama tentang bisnis, tentang sepatu, bahkan tentang mimpi. Aku jarang tertawa di kantor, tapi hari itu aku tertawa. Suara tawaku menggema di ruang kerja yang biasanya dingin dan formal. Dina, sahabat sekaligus rekan kerjaku, bahkan sempat melongok dari pintu sambil tersenyum menggoda. Bu manajer kita kelihatan bahagia hari ini," godanya pelan setelah Baskara pergi. Aku hanya menatapnya setengah kesal, setengah malu. "Jangan aneh-aneh, Din, itu cuma nasabah biasa." Tapi hatiku tahu, ia tidak biasa. Hari-hari berikutnya, Baskara sering datang untuk melengkapi dokumen dan bertanya tentang proses pencairan. Kadang aku membantu menjelaskan lebih lama dari seharusnya. Kadang kami minum kopi di pantry kantor, membahas hal-hal di luar pekerjaan. Ada kenyamanan aneh yang tumbuh di antara kami. Ringan, hangat, tapi diam-diam membuatku takut. Suatu sore, hujan turun deras. Baskara belum sempat pergi dari kantor karena ia lupa membawa payung. Aku pun menawarinya menunggu di ruanganku. Kami duduk bersebelahan, menatap hujan di balik kaca besar. "Lucu ya, Bu?" katanya pelan. "Kadang hujan bisa menenangkan, tapi juga bisa bikin sendu." Aku tersenyum samar. Mungkin karena hujan membuat kita mengingat seseorang. Ia menatapku sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, semoga suatu hari nanti saya bisa jadi seseorang yang Ibu ingat saat hujan." Aku terdiam. Ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Tapi sebelum suasana terlalu jauh, aku bangkit dan pura-pura membereskan meja. Malam itu, aku pulang dengan hati yang berdebar. Bukan karena pekerjaan, tapi karena aku tahu hidupku yang tenang sebentar lagi akan berubah. Sudah 3 minggu sejak pertemuan pertama kami. Baskara kini bukan lagi sekadar nasabah di daftar pengajuan kredit. Ia telah menjadi sosok yang sering hadir dalam pikiranku. Setiap kali notifikasi ponselku berbunyi, aku berharap itu darinya. Setiap kali aku membuka email kantor, mataku mencari namanya. Entah sejak kapan, aku mulai menantikan hari-hari di kantor. Namun, di balik senyum yang kutunjukkan, ada satu hal yang terus mengganjal. Data keuangan Baskara masih belum memenuhi syarat pencairan dana. Dalam kondisi normal, aku tidak akan pernah menyetujui proposal dengan risiko setinggi itu. Tapi kali ini, hatiku ikut terlibat, dan itu membuatku goyah. Suatu sore, aku memandangi layar laptopku lama sekali. Laporan keuangan Baskara terpampang jelas di depan mata. Aku tahu ia kesulitan melunasi pinjaman sebelumnya di bank lain. Tapi aku juga tahu ia sedang berjuang keras membangkitkan bisnis sepatunya. "Sus, kamu kelihatan bingung banget." Suara Dina terdengar dari meja sebelah. Aku menoleh cepat. "Gak apa-apa, cuma lagi mikirin pengajuan nasabah." "Nasabah atau Baskara?" Dina melipat tangan di dada. Senyum jahilnya muncul. Aku menghela napas lalu berusaha menyangkal. "Dia serius, Din. Usahanya bagus. Aku cuma ingin bantu." Dina menatapku lama, lalu berkata pelan, "Hati-hati, Sus. Kadang niat baik bisa jadi jebakan kalau kita pakai perasaan." Kata-kata itu menancap di benakku, tapi aku tak bisa menolak. Dalam hati kecilku, aku ingin melihat Baskara berhasil. Mungkin karena aku sudah mulai percaya padanya lebih dari sekadar urusan kerja. Beberapa hari kemudian, Baskara datang lagi. Kali ini membawa sepasang sepatu kulit hasil buatannya sendiri.
Saya buat ini sendiri, Bu. Hadiah kecil sebagai ucapan terima kasih karena Ibu sudah mau sabar bantu saya. Aku memegang sepatu itu dengan hati bergetar. Indah sekali, Baskara. Tapi kamu gak perlu repot-repot memberi hadiah seperti ini. Saya tulus, Bu. Ibu satu-satunya orang yang percaya sama saya, bahkan ketika orang lain menolak. Aku menatapnya. Di balik tutur lembutnya, ada ketulusan yang terasa nyata. Tanpa kusadari, aku tersenyum hangat. Baiklah, tapi lain kali cukup dengan kabar baik saja ya. Ia tertawa kecil. Kalau begitu, semoga kabar baik itu segera datang. Hari itu juga, malam menjelang saat aku sendirian di kantor. Semua karyawan sudah pulang. Di depan layar komputerku, kursor berkedip di kolom terakhir laporan. Keputusan pencairan dana menunggu satu tanda tangan milikku. Aku menatap kolom itu lama sekali. Aku tahu satu klik setuju akan membantu Baskara, tapi juga bisa membahayakan reputasiku jika ia gagal membayar. Suara hujan kembali turun di luar. Aku memejamkan mata, mengingat kata-kata Baskara saat itu. Saya janji kali ini berbeda, Bu. Saya akan buktikan. Tanganku gemetar, tapi akhirnya aku mengetik satu kalimat di memo internal. Nasabah layak diberi kesempatan. Potensi usaha menjanjikan. Lalu ku tanda tangani persetujuan itu. Entah kenapa, setelah menekan tombol submit, dadaku terasa hangat tapi sekaligus gelisah. Aku tersenyum kecil, tapi hatiku tahu sesuatu baru saja berubah. Aku tidak hanya menandatangani laporan, aku baru saja menandatangani takdirku sendiri. Sejak aku menandatangani persetujuan kredit Baskara, sesuatu di antara kami berubah. Ia tidak lagi sekadar nasabah di meja kerja. Ia mulai menjadi bagian kecil dari keseharianku. Setiap pagi aku menemukan pesan singkat di ponselku. Selamat pagi, Bu Susi. Jangan lupa sarapan ya. Dunia kerja butuh senyum manajer hebat. Awalnya aku menganggap itu sekadar basa-basi, tapi lama-lama aku menantikannya. Rasanya menyenangkan ketika ada seseorang yang memperhatikan hal-hal kecil dalam hidupku. Sore itu, Baskara datang ke kantorku untuk menandatangani dokumen pencairan akhir. Wajahnya terlihat bersinar. Susi, saya gak tahu bagaimana berterima kasih. Dana ini akan menyelamatkan usaha saya. Terima kasih sudah percaya. Atu tersenyum. Yang penting kamu gunakan dengan bijak, Baskara. Ingat, kepercayaan itu tidak datang dua kali. Ia menatapku dalam dan suaranya merendah. Saya gak akan kecewakan, Ibu. Saya janji. Aku hanya tersenyum, tapi dalam hati, aku tahu aku ingin mempercayai janjinya lebih dari siapapun. Beberapa minggu berikutnya berjalan manis. Usaha sepatu Baskara mulai ramai pembeli. Ia sering mengirim foto toko barunya, bahkan sesekali datang ke kantor hanya untuk membawakan makanan. Kadang aku menegur, Baskara, kamu gak perlu repot-repot begini. Tapi ia selalu menjawab ringan, kalau bukan untuk orang yang berjasa, buat siapa lagi? Suatu sore kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat kantor. Ia bilang ingin membicarakan laporan perkembangan bisnisnya, tapi yang dibicarakan justru hal-hal sederhana tentang masa kecil, tentang mimpi, dan tentang kesendirian. Aku tahu gimana rasanya memulai dari nol, katanya pelan. Dulu aku punya tunangan, tapi kami sempat vakum karena masalah keluarga. Sekarang aku cuma ingin fokus membuktikan kalau aku bisa sukses tanpa bantuan siapapun. Aku hanya mendengarkan. Ada sedikit rasa tidak nyaman saat mendengar kata tunangan, tapi aku tak berani menanyakan lebih jauh. Entah kenapa, aku takut jawaban yang sebenarnya akan menyakitiku.
Malam itu saat kami keluar dari kafe, hujan kembali turun. Baskara spontan membuka payung dan menuntunku berjalan di bawahnya. Di tengah gerimis, kami berjalan pelan di trotoar yang sepi. Seketika, waktu terasa berhenti. "Aku bersyukur bisa kenal kamu, Bu Susi," ucapnya lirih. "Kamu bukan cuma bantu bisnisku, kamu bantu aku percaya lagi sama hidup." Aku menatapnya. Ada rasa haru yang tak bisa kutahan. Dalam hati, aku tahu aku sedang melanggar batas yang seharusnya tidak kulanggar. Tapi ketika Baskara menatapku seperti itu, semua logika hilang begitu saja. Sesaat aku merasa damai. Kami tidak berbicara banyak, hanya berjalan berdua dalam diam, sementara suara hujan menjadi latar cerita kami malam itu. Beberapa hari kemudian, kabar baik datang. Usaha Baskara mulai masuk ke beberapa toko besar. Ia tampak bahagia dan terus mengabariku setiap kali ada perkembangan. Namun di tengah semua itu, aku mulai menyadari sesuatu yang aneh. Setiap kali aku menanyakan bukti pembayaran angsuran bulan pertama, Baskara selalu menunda dengan alasan yang terdengar masuk akal. "Transfernya pending, Bu, atau saya tunggu invoice supplier dulu." Awalnya aku tak curiga, tapi ketika laporan keuangan datang ke mejaku, mataku langsung terhenti di satu baris merah kecil di sistem. Status pembayaran pertama belum diterima. Jantungku berdegup. Aku menatap layar itu lama, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini cuma keterlambatan biasa, pikirku. Tapi entah kenapa untuk pertama kalinya ada perasaan tidak enak yang menekan dadaku. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu rumahku. Hujan turun di luar jendela dan ponselku berdering. Nama Baskara muncul di layar. "Bu Susi, saya mau minta maaf belum setor angsuran pertama, tapi saya janji minggu depan saya lunasi. Saya cuma butuh waktu sedikit lagi." Aku terdiam lama. Suaranya lembut, nyaris memohon, dan aku tidak tega. "Baiklah Baskara, tapi tolong jangan buat aku menyesal ya," jawabku pelan. Aku menutup telepon dan memandangi sertifikat rumahku di atas meja. Entah kenapa, malam itu aku merasa ada sesuatu yang akan berubah. Aku hanya belum tahu betapa besar harga dari keputusan kecil itu. Hidupku terasa berbeda sejak Baskara hadir. Hari-hariku yang dulu penuh rapat dan angka, kini diselingi tawa, pesan-pesan manis, dan perhatian kecil yang membuatku merasa hidup kembali. Aku lupa rasanya disayangi sampai Baskara datang dan membuatku mengingatnya lagi. Tapi bersamaan dengan hangatnya perasaan itu, bayangan kegelisahan mulai datang. Sudah hampir sebulan sejak pencairan dana, tapi Baskara belum membayar angsuran pertamanya. Sebagai manajer keuangan, aku tahu betapa seriusnya hal itu. Tapi sebagai seorang wanita yang sedang jatuh cinta, aku menutup mata. Pagi itu, Dina datang ke ruanganku sambil membawa setumpuk berkas. "Sus, ini laporan monitoring nasabah. Kamu sudah lihat bagian Baskara?" katanya sambil menatapku tajam. Aku berdeham kecil. "Sudah, dia lagi kesulitan arus kas," katanya. Dina tidak langsung menjawab. Ia duduk dan berujar pelan. "Kamu yakin dia jujur?" Pertanyaan itu membuatku diam. "Din, jangan menilai orang seburuk itu. Aku tahu dia berjuang." Dina menatapku lama. "Aku cuma nggak mau kamu menyesal, Sus. Dunia kerja nggak bisa pakai perasaan." Aku mengalihkan pandangan. Kalimat itu benar, tapi hatiku menolak. Hari berganti, Baskara semakin sering datang ke rumah. Kadang ia membawa makanan, kadang bunga kecil, kadang hanya datang untuk menemani makan malam. Senyumnya selalu membuatku tenang. Suatu malam, kami duduk di teras rumahku, menikmati teh hangat sambil menatap langit. "Aku benar-benar gak nyangka bisa sedekat ini sama kamu," katanya lirih. Aku tersenyum. Aku juga gak nyangka bisa percaya lagi sama seseorang.
Baskara menatapku lama lalu berkata, "Kamu tahu Susi, usahaku lagi tumbuh cepat. Tapi aku butuh tambahan modal sedikit lagi. Kalau berhasil, aku janji semua akan lancar. Aku akan bayar semua cicilan, bahkan lebih." Hatiku tercekat. "Maksudmu, kamu butuh tambahan pinjaman?" "Iya, tapi bukan dari perusahaan kamu. Aku nggak mau kamu ambil risiko lagi. Aku cuma mau pinjam pribadi dari orang yang aku percaya," katanya sambil menatapku dalam. Aku terdiam. Dalam pikiranku semua tanda bahaya berteriak, "Jangan lakukan itu Susi." Tapi di sisi lain, matanya begitu jujur, suaranya begitu lembut. "Aku nggak bisa janji besar, tapi aku janji gak akan bikin kamu rugi," tambahnya pelan. Malam itu aku tidak langsung menjawab, tapi sejak ia pulang, pikiranku tak berhenti berdebat dengan hatiku sendiri. Logika berkata tidak, tapi cinta berkata, "Bantu dia." Beberapa hari kemudian, aku berdiri di depan meja notarisku. "Tanda tangan di sini, Bu Susi. Ini berkas penggadaian sertifikat rumah untuk jaminan pinjaman pribadi." Tanganku gemetar saat pena itu menyentuh kertas, tapi aku tetap menandatangani. Aku menatap lembaran itu lama, seakan sadar aku baru saja melangkah terlalu jauh. Malamnya, aku menelpon Baskara. "Baskara, aku sudah bantu, tapi tolong jangan buat aku menyesal," kataku dengan suara lirih. Di ujung sana, suaranya terdengar bahagia. "Terima kasih Susi, aku janji kamu gak akan menyesal. Aku akan buktikan semuanya." Aku menatap langit malam dari balkon rumahku, mencoba menenangkan hati. Aku percaya padanya, aku ingin percaya. Namun jauh di dalam dada, ada rasa takut yang tak mau hilang. Seperti bayangan yang bersembunyi di balik cahaya, menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Aku tidak tahu bahwa malam itu aku baru saja menyerahkan bukan hanya sertifikat rumahku, tapi juga kendali atas hidupku. Sudah hampir 2 bulan sejak aku menandatangani penggadaian sertifikat rumah itu. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa bantuanku pada Baskara adalah bentuk kepercayaan, bukan kebodohan. Tapi semakin hari, rasa tenang itu mulai hilang. Awalnya, Baskara selalu memberi kabar setiap hari. Pesannya manis, penuh perhatian, seolah aku adalah segalanya. Tapi belakangan, notifikasi di ponselku mulai sepi. Pesannya jarang, teleponku sering tak dijawab. Dan kalaupun ia menjawab, suaranya terdengar terburu-buru. "Maaf ya Susi, aku lagi sibuk banget, produksi sepatu lagi banyak pesanan," katanya suatu malam. Aku mencoba tersenyum, walau hatiku gelisah. "Kamu gak apa-apa, aku cuma khawatir kamu terlalu lelah." Baskara tertawa kecil. "Kamu selalu perhatian, itu yang aku suka dari kamu." Kalimat itu menenangkan, tapi hanya sesaat. Beberapa hari kemudian, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Saat aku sedang membuka media sosial, aku melihat unggahan foto Baskara di sebuah acara pameran sepatu. Ia tampak tersenyum bersama seorang wanita muda yang memegang tangannya. Keterangan fotonya hanya singkat, "Bersama orang yang paling berarti dalam hidup." Aku menatap layar lama. Dadaku terasa sesak. Tapi pikiranku langsung menolak kemungkinan terburuk. Mungkin itu rekan kerja, bisikku pada diri sendiri. Tapi di lubuk hati terdalam, aku tahu bukan. Hari-hari berikutnya, aku mencoba tetap bersikap normal di kantor. Tapi Dina mulai curiga. "Sus, kamu kelihatan capek banget, kamu nggak apa-apa?" tanyanya. Aku mengeleng cepat. "Nggak apa-apa, cuma banyak kerjaan." Tapi mataku sembab dan tanganku gemetar tiap kali membuka ponsel. Aku tak punya keberanian untuk bertanya langsung pada Baskara tentang wanita itu.
Aku terlalu takut kehilangan sesuatu yang bahkan mungkin sudah bukan milikku lagi. Suatu sore, Baskara akhirnya datang ke kantorku tanpa janji. Wajahnya terlihat sedikit tegang. "Susi, aku cuma sebentar ya," katanya cepat. "Aku butuh tanda tanganmu di surat konfirmasi tambahan. Ini buat perluasan modal." Aku terdiam. "Baskara, kamu bahkan belum bayar angsuran pertama." Ia menatapku seolah mencari alasan. "Aku tahu aku salah, tapi kalau aku nggak tambah modal, usaha ini bisa jatuh. Tolong percaya sekali lagi aja." Aku menghela napas panjang. "Percaya?" Suaraku pelan tapi getir. "Aku sudah gadaikan rumahku, Baskara. Apa kamu masih mau lebih dari itu?" Ia menunduk. "Aku janji, begitu semuanya stabil, aku kembalikan semua. Aku cuma butuh waktu." Ada jeda panjang. Aku menatapnya, mencari kejujuran di matanya. Tapi entah kenapa, tatapan itu tidak lagi sama. Dulu, aku melihat semangat dan ketulusan. Kini, aku hanya melihat seseorang yang berusaha meyakinkan, tapi tak lagi yakin pada dirinya sendiri. "Baskara," suaraku bergetar. "Kamu nggak bohong kan soal perempuan di foto itu?" Ia terdiam lama. "Itu cuma rekan kerja, kamu nggak perlu khawatir." Lalu ia cepat-cepat mengganti topik seperti biasa. Hari itu saat ia pamit, aku menatap punggungnya yang menjauh dari ruanganku. Ada sesuatu yang terasa sangat dingin. Entah kenapa langkahnya tak lagi menenangkan. Dan malam itu, aku menangis untuk pertama kalinya sejak mengenalnya. Aku duduk di depan meja kerja menatap dokumen-dokumen kredit yang menumpuk. Ironis, aku selalu bisa menilai risiko orang lain, tapi gagal menilai risikoku sendiri. Sebelum tidur, aku menerima satu pesan darinya. "Susi, jangan khawatir. Semua akan baik-baik aja. Aku cuma butuh sedikit waktu." Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Lalu, aku menulis balasan pendek. "Aku percaya, tapi tolong jangan buat aku menyesal." Aku menatap layar ponsel yang perlahan redup. Dan dalam diam, aku tahu cinta yang kubangun di atas kepercayaan mulai retak perlahan. Hari itu aku datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Kepalaku masih terasa berat setelah malam tanpa tidur. Ponselku sepi, tak ada kabar dari Baskara sejak 2 hari lalu. Entah kenapa, semakin aku menunggu kabar darinya, semakin aku merasa kehilangan arah. Aku duduk di depan meja, mencoba fokus pada tumpukan laporan. Tapi, pikiran terus melayang tentang Baskara, tentang janji-janji yang kini terasa menggantung di udara. Hingga tiba-tiba Dina datang membawa tablet di tangannya. Wajahnya terlihat ragu. "Sus, boleh aku ngomong jujur?" katanya perlahan. Aku menatapnya heran. "Tentu, ada apa?" Dina menatapku lama sebelum meletakkan tablet di meja. Layar itu menampilkan sebuah artikel berita lokal tentang acara pernikahan seorang pengusaha sepatu muda. Di sana terpampang foto Baskara mengenakan jas abu-abu, tersenyum di pelaminan bersama seorang wanita cantik yang memegang tangannya erat. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatap layar itu tanpa suara, seakan huruf-huruf di depan mataku kabur. Aku berusaha menelan ludah, tapi tenggorokanku kering. "Dia menikah minggu lalu, Sus," suara Dina lirih. "Aku sengaja nggak langsung kasih tahu, aku takut kamu belum siap." Aku terdiam, hanya suara detak jam di dinding yang terdengar begitu jelas. Perlahan aku menutup layar tablet itu, berusaha bernafas tenang, tapi dadaku sesak. Begitu banyak kenangan melintas dalam pikiranku. Setiap janji, setiap kata lembut, setiap momen saat ia menatapku seolah aku segalanya. Dan kini semuanya ternyata dusta.
Aku mencoba tertawa kecil meski suaraku nyaris tak keluar. Jadi waktu dia bilang butuh waktu, maksudnya waktu untuk menikah? Dina menggenggam tanganku erat. Sus, aku tahu kamu sakit hati, tapi kamu gak boleh diam aja. Kamu harus cari tahu soal pinjaman itu. Jangan-jangan, aku menatapnya cepat. Jangan-jangan apa, Din? Jangan-jangan dia nggak berniat bayar sejak awal. Kata-kata itu seperti pisau dingin menembus logika yang selama ini kubutakan. Aku menatap tumpukan berkas di meja, lalu berdiri. Aku akan ke lapangan. Aku mau lihat usahanya langsung. Sore itu aku pergi sendiri ke alamat workshop sepatu yang dulu ditunjukkan Baskara. Tempat itu tidak jauh dari pasar kecil, tapi saat aku tiba, pintu tokonya tertutup rapat. Catnya pudar, papan nama miring, dan di kaca depan ada tulisan besar, tutup. Dalam kepanikan, aku berdiri terpaku. Angin sore berhembus pelan membawa aroma debu dan kekecewaan. Aku menatap toko itu lama sekali. Tempat yang dulu ia ceritakan penuh mimpi, sekarang hanya sisa bayangan dari kebohongan yang rapi. Aku menghubungi Baskara berkali-kali malam itu, tidak dijawab. Pesanku hanya centang satu, sampai akhirnya nomor itu tidak bisa dihubungi lagi. Aku duduk di ruang tamu rumahku, lampu temaram. Sertifikat rumah yang kugadaikan tergeletak di meja. Aku merasa kosong. Aku marah, tapi juga malu pada diriku sendiri. Bagaimana bisa seorang manajer keuangan bisa ditipu dengan cara paling lembut oleh orang yang ia cintai? Malam itu, Dina datang membawakan makanan, tapi aku tak menyentuhnya. Aku hanya berkata pelan, "Din, aku nggak takut kehilangan uang. Aku cuma takut kehilangan kepercayaan pada diriku sendiri." Dina memelukku. "Kamu gak gagal, Sus. Kamu cuma terlalu tulus." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku memejamkan mata, membiarkan rasa sakit itu keluar dalam diam. Dan di dalam hati, aku berjanji satu hal. Aku akan cari kebenaran tentang Baskara. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menutup luka dengan kejujuran, bukan penyesalan. Aku tidak tahu bahwa perjuangan mencari kebenaran itu akan membuka luka yang lebih besar lagi. Sudah seminggu sejak aku tahu kabar pernikahan Baskara. Setiap hari rasanya berat. Aku berangkat kerja seperti biasa. Tapi semangatku seakan tertinggal di masa lalu, di hari-hari ketika aku masih percaya pada senyumnya. Namun semakin aku diam, semakin besar rasa penasaran dan ketakutan yang tumbuh. Apakah semua yang Baskara katakan hanya kebohongan? Apakah cintanya padaku cuma bagian dari rencana? Aku tahu, aku harus mencari tahu sebelum segalanya benar-benar terlambat. Pagi itu, aku menemui Pak Suryo, atasanku, di ruangannya. Beliau sosok yang bijaksana, tapi tegas dalam urusan pekerjaan. Aku berdiri di depannya, menggenggam laporan yang sudah kuteliti semalaman. "Pak, saya ingin izin melakukan pemeriksaan lapangan untuk salah satu nasabah atas nama Baskara Saputra," kataku hati-hati. Pak Suryo menatapku tajam dari balik kacamatanya. "Baskara Saputra, bukankah dia sudah kamu setujui pencairannya 2 bulan lalu?" Aku menunduk. "Iya, Pak, tapi saya menerima laporan bahwa usaha beliau tidak lagi beroperasi. Saya perlu memastikan sebelum laporan tahunan keluar." Beliau mengangguk pelan. "Baik, tapi Susi, saya harap kamu objektif. Jangan libatkan perasaan dalam penilaianmu kali ini." Aku mengangguk. "Saya mengerti, Pak." Sore itu, aku memulai penelusuran. Dari dokumen internal,
Aku menemukan beberapa transaksi aneh, pencairan dana yang lebih cepat dari jadwal, dan tanda tangan digital yang entah kenapa sedikit berbeda dari format standar. Saat ku konfirmasi ke bagian IT, mereka berkata pelan, "Bu, sepertinya ada pihak internal yang bantu proses percepatan pencairan nasabah itu. Tapi lognya sudah dihapus." Darahku berdesir. Aku menatap layar monitor lama sekali. Apakah mungkin Baskara tidak sendirian? Keesokan harinya, aku memberanikan diri mendatangi alamat rumah yang tertera di data nasabah. Rumah itu sederhana tapi rapi. Pagar putihnya terbuka dan dari dalam terdengar suara tawa anak-anak. Aku mengetuk perlahan. Seorang wanita muda keluar. Cantik, lembut, dan aku mengenal wajah itu. Wanita di foto pernikahan. Kami saling memandang beberapa detik. "Selamat siang, maaf, apakah saya bicara dengan Bu Rina?" Tanyaku pelan. Wanita itu mengangguk sopan. "Iya, benar, ada yang bisa saya bantu?" Aku menelan ludah. "Saya dari perusahaan finance, tempat suami ibu mengajukan kredit usaha. Saya ingin memastikan laporan usahanya." Rina tampak kaget sejenak, lalu tersenyum kaku. "Oh, itu? Usaha suami saya sudah tidak jalan, Bu. Sekarang dia sedang merintis yang lain." Aku mencoba tetap tenang. "Apakah ibu tahu tentang pinjaman yang ia ajukan? Kami belum menerima pembayaran angsuran." Tatapan Rina berubah. Ada kebingungan sekaligus kekesalan. "Pinjaman? Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia bilang dana usaha sepatunya itu hasil kerjasama investor, bukan pinjaman." Suaranya mengecil. "Kami baru menikah 2 minggu sebelum dia menghilang. Sekarang saya bahkan tidak tahu dia di mana." Dunia seakan berputar. Aku menatapnya tanpa bisa bicara. Jadi bukan hanya aku yang ditipu. Ia pun korban kebohongan yang sama. Rina menunduk, matanya berkaca-kaca. "Saya kira dia tulus, Bu. Saya kira kami akan memulai hidup baru. Tapi setelah pernikahan, dia pergi tanpa kabar. Bawa sebagian uang tabungan saya. Saya kira dia mungkin kabur karena masalah bisnis." Aku terdiam lama, lalu berkata pelan, "Sepertinya kita berdua sama-sama percaya pada orang yang salah." Kami saling menatap, dua wanita yang sama-sama terluka oleh satu nama. Malamnya, aku duduk di depan berkas-berkas di rumah. Setiap dokumen, setiap tanda tangan, setiap bukti transaksi, semuanya terasa seperti potongan puzzle yang mengarah pada satu kesimpulan pahit. Baskara bukan hanya menipuku secara pribadi, tapi juga menipu sistem tempatku bekerja. Aku menatap sertifikat rumahku yang masih digadaikan. Tanganku bergetar. Bukan hanya cintaku yang hilang, tapi mungkin sebentar lagi rumah ini juga. Namun, di tengah rasa hancur itu, ada api kecil yang mulai menyala. Aku tidak akan diam. Jika aku dulu menandatangani keputusan karena cinta, kali ini aku akan memperjuangkan kebenaran karena harga diri. Aku tahu jalan di depanku akan berat, tapi aku sudah siap. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi ingin menyelamatkan Baskara. Aku ingin menyelamatkan diriku sendiri. Hari itu, suara telepon kantor membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku baru saja menandatangani laporan mingguan ketika sekretarisku datang tergesa-gesa. "Bu Susi, ada telepon dari bagian legal, katanya penting," katanya dengan wajah tegang.
Aku mengambil gagang telepon, mencoba menjaga nada suaraku tetap stabil. "Ya, Susi, di sini. Bu, kami baru menerima surat dari bank rekanan." Suara di ujung sana terdengar formal tapi dingin. "Ada keterlambatan pembayaran atas nama Baskara Saputra. Karena ibu tercatat sebagai penjamin pribadi, maka sesuai perjanjian kami akan segera menindaklanjuti." Tanganku refleks menggenggam meja. "Penjamin," ulangku nyaris berbisik. "Benar, Bu. Berdasarkan berkas yang kami terima, tanda tangan dan inisial pada lembar jaminan sama dengan milik ibu." Aku terdiam. Dunia terasa berputar cepat. Setelah telepon ditutup, aku hanya bisa duduk diam menatap keluar jendela. Hujan turun perlahan, seperti ikut menangis bersamaku. Beberapa jam kemudian, Dina masuk ke ruanganku dengan wajah cemas. "Kamu baik-baik aja?" Aku menggeleng pelan. "Din, bank menganggap aku penjamin pribadi untuk pinjaman Baskara." Dina terbelalak. "Tapi kamu nggak tanda tangan dokumen itu kan?" Aku memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku tanda tangan, Din. Tapi waktu itu aku pikir hanya untuk penguatan data agunan. Aku nggak baca seluruhnya." Dina menatap tak percaya. "Susi, kamu manajer keuangan. Kamu tahu pentingnya dokumen itu." Aku mengangguk lemah. "Aku tahu, tapi waktu itu aku cuma ingin bantu dia. Aku percaya." Suasana hening, hanya terdengar suara hujan yang makin deras. Beberapa hari kemudian, surat resmi dari bank tiba di rumahku. Kertas berkop kebal itu berisi pemberitahuan bahwa jika dalam waktu 14 hari tidak ada pelunasan, rumahku akan disita sebagai jaminan. Aku duduk lama di ruang tamu, memandangi sertifikat rumah yang dulu kutandatangani untuk membantu Baskara. Sekarang, kertas itu seperti bom waktu. Satu tanda tangan dan seluruh hidupku berubah. Malam itu, aku memutuskan datang ke kantor lebih malam. Aku butuh menyiapkan laporan pembelaan untuk menjelaskan posisiku. Lampu-lampu gedung sudah redup, hanya tersisa cahaya dari ruanganku. Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari luar. Pak Suryo muncul membawa map berwarna merah. "Susi," katanya pelan, "aku sudah dengar dari bagian legal. Ini masalah besar. Jika benar kamu menandatangani dokumen itu di luar prosedur, perusahaan bisa terkena audit internal." Aku menunduk, suaraku bergetar. "Saya tahu, Pak, tapi tolong beri saya waktu. Saya akan urus semua. Saya akan cari Baskara. Saya akan pastikan dia bayar." Pak Suryo menghela nafas panjang. "Aku percaya kamu, Susi, tapi kepercayaan ini ada batasnya. Jangan biarkan rasa cinta menghancurkan reputasimu yang kamu bangun selama bertahun-tahun." Begitu beliau pergi, aku menatap ruangan kosong itu. Tempat di mana aku dulu merasa kuat, kini terasa begitu menakutkan. Semuanya seolah runtuh pelan-pelan. Karir, nama baik, dan rasa percaya pada diri sendiri. Pagi berikutnya ketika aku keluar rumah, seorang pria berbaju hitam datang membawa map tebal. "Bu Susi, kami dari tim penagihan, mohon kerjasama. Ini surat pemberitahuan terakhir." Aku menerima surat itu dengan tangan gemetar. Begitu mereka pergi, aku berdiri di depan pagar rumahku lama sekali. Rumah yang kubangun dari kerja keras bertahun-tahun, tempat aku menemukan kembali kebahagiaan setelah menjadi janda, kini diambang kehilangan. Aku duduk di tangga depan menatap langit kelabu. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Tapi di tengah kesedihan itu, aku sadar. Aku tak bisa terus menunggu keajaiban. Aku harus melawan. Aku harus menemukan Baskara. Aku harus merebut kembali apa yang jadi milikku. Bukan demi balas dendam,
Tapi demi harga diriku yang sudah terlalu lama kutukar dengan cinta yang salah. Aku menatap ke arah jalan, hujan masih turun lembut. Untuk pertama kalinya, aku berbisik dalam hati. Cinta boleh membuatku jatuh, tapi kali ini aku akan bangkit. Sudah 3 hari sejak surat penagihan terakhir datang ke rumahku. Setiap malam, aku duduk di ruang tamu, menatap tumpukan dokumen dan foto-foto lama Baskara. Aku memutar ulang setiap pesan, setiap janji yang pernah ia ucapkan, mencoba menemukan petunjuk yang mungkin selama ini kusepelekan. Tapi semua hanya terasa seperti gema kebodohanku sendiri. Hingga akhirnya, pada malam keempat, aku memberanikan diri membuka laptop dan mulai menelusuri nama Baskara Saputra di semua database perusahaan dan pencarian umum. Awalnya hasilnya nihil, sampai aku menemukan satu nama perusahaan kecil di Bandung dengan pemilik bernama Baskara S. Pratama. Alamat emailnya sama seperti yang Baskara pakai dulu, hanya beda satu huruf di belakangnya. Hatiku berdebar. Aku tahu ini mungkin petunjuk. Keesokan harinya, aku menghubungi seorang rekan lama di cabang Bandung, Raka, yang bekerja di bagian kredit. "Raka, tolong bantu aku," kataku dengan nada hampir berbisik di telepon. Raka yang sudah lama mengenalku terdengar khawatir. "Susi, ada apa? Suaramu beda banget." "Aku butuh informasi tentang seorang nasabah. Namanya Baskara Saputra atau Baskara S. Pratama. Aku curiga dia buka usaha baru di sana." Jelasku cepat. Ada keheningan di seberang sana. Lalu Raka menjawab pelan. "Tunggu, nama itu kayaknya aku pernah dengar. Tapi dia pakai identitas baru, Sus. KTP-nya beda nomor, tapi fotonya sama persis." Aku terdiam. "Raka, kamu yakin?" "Yakin, dan dia baru saja mengajukan pinjaman ke bank lain dengan jaminan palsu." Suara Raka terdengar tegas. "Aku rasa kamu harus lapor ke pihak hukum internal, Sus. Ini sudah penipuan lintas cabang." Aku menatap layar komputer di depanku. Tanganku dingin, antara cemas dan ngeri. Baskara ternyata bukan sekadar pria yang menipuku karena cinta, tapi penipu yang sudah berpengalaman. Malam itu, aku menulis laporan resmi untuk bagian legal perusahaan. Tapi sebelum kukirim, aku menatap layar itu lama sekali. Di sanalah terlintas kenangan tentang Baskara. Caranya menatapku, caranya menenangkanku, dan semua kata-kata manis yang dulu membuatku percaya bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Kini, aku tahu ternyata bukan cinta yang mengubahnya, tapi keserakahannya yang mengubahku. Esok paginya, Dina datang ke rumahku. Ia membawa 2 cangkir kopi dan duduk di depanku. "Sus, aku dengar kamu mau laporin dia," katanya pelan. Aku mengangguk. "Aku harus, Din. Ini bukan cuma soal uang, ini soal kebenaran." Dina menatapku lama lalu menggenggam tanganku. "Kamu tahu nggak, aku bangga banget. Dulu kamu hampir hancur karena dia, tapi sekarang kamu berani berdiri lagi." Aku tersenyum kecil. "Aku belajar, Din. Cinta nggak seharusnya membutakan, tapi menguatkan. Kalau tidak, itu bukan cinta, itu jebakan." Sore harinya, aku menerima panggilan dari Raka lagi. "Sus, aku punya kabar. Kami berhasil melacaknya. Dia sekarang tinggal di sebuah apartemen di daerah Dago. Tapi sepertinya dia tahu kamu mencarinya. Dia mulai memindahkan asetnya." Aku terdiam.
Berarti dia sadar aku tahu semuanya. Raka menegaskan, kamu harus hati-hati, tapi jangan mundur. Kami akan bantu kamu secara resmi. Malamnya, aku berdiri di balkon rumahku, memandangi langit penuh awan. Di bawah sana, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti menggoda. Aku tahu di salah satu tempat itu, Baskara sedang bersembunyi dengan wajah yang dulu kucintai. Wajah yang kini hanya menyisakan luka. Aku menutup mata, menarik nafas panjang, dan berbisik pelan. Baskara, dulu aku mencintaimu dengan seluruh hatiku. Tapi sekarang aku akan menghadapi kamu dengan seluruh keberanianku. Aku tahu hari-hari berikutnya tidak akan mudah. Tapi kali ini aku tidak lagi berjalan dengan perasaan yang buta. Aku berjalan dengan luka yang justru membuatku lebih kuat dari sebelumnya. Hari itu, aku datang ke kantor dengan pakaian paling rapi yang kupunya. Bukan untuk menghadiri rapat atau presentasi, tapi untuk menghadapi rapat audit internal. Rapat yang akan menentukan apakah aku masih layak duduk di kursi manajer atau tidak. Ruang rapat itu terasa dingin dan tegang. Di ujung meja, Pak Suryo duduk dengan wajah serius. Di sebelahnya ada tim hukum serta 2 orang auditor independen. Aku duduk di seberang mereka, membawa map berisi dokumen pembelaan dan bukti yang kukumpulkan tentang Baskara. "Baik, Bu Susi," ujar salah satu auditor. "Kami sudah meninjau laporan Anda, tapi kami menemukan bahwa proses pencairan dana nasabah atas nama Baskara Saputra tetap Anda setujui tanpa verifikasi final dari bagian resiko. Benar begitu?" "Benar, Pak. Tapi saat itu saya percaya data yang masuk sudah lengkap dan saya bertanggung jawab penuh atas kelalaian saya." Pak Suryo menatapku dalam-dalam. "Lalu, soal tanda tangan penjamin pribadi, Anda menandatangani dokumen itu?" Aku menghela nafas panjang. "Ya, Pak, tapi saya ditipu. Saya pikir itu hanya lampiran administrasi tambahan. Sekarang saya sadar itu bentuk penipuan." Salah satu anggota tim hukum menatapku tajam. "Bu Susi, kami tidak meragukan ketulusan Anda. Tapi sayangnya, perusahaan tetap dirugikan. Jika audit pusat mengetahui hal ini, jabatan Anda bisa dicopot sebelum kasus ini selesai." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dadaku. Aku menatap berkas di depanku. Jemariku gemetar. "Aku sudah laporkan Baskara ke pihak kepolisian, Pak," kataku berusaha tegar. "Tapi untuk saat ini, laporan itu belum bisa diproses karena ia menggunakan identitas ganda." Suasana ruangan semakin hening. Pak Suryo menunduk sejenak lalu berkata dengan suara berat, "Susi, aku tahu kamu bukan orang jahat, tapi kamu terlalu percaya. Dunia kerja tidak memberi ruang untuk rasa kasihan sebesar itu." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menembus kepercayaan diriku sendiri. Hari itu, aku keluar dari ruang rapat dengan langkah gontai. Rasanya semua yang kubangun selama 15 tahun, karir, reputasi, kepercayaan, hancur begitu saja. Ketika aku sampai di rumah sore harinya, sebuah mobil berhenti di depan pagar. 2 pria turun membawa map coklat tebal. Salah satunya berkata sopan tapi tegas, "Bu Susi, kami dari bank. Ini surat keputusan final. Karena tidak ada pembayaran dalam tenggat waktu, rumah ini dinyatakan dalam proses penyitaan." Aku berdiri terpaku. Surat itu kusambut dengan tangan gemetar. Semuanya terasa kabur. Suara mereka, langkah mereka, bahkan suara burung sore pun seolah menghilang. Setelah mereka pergi, aku berjalan masuk ke ruang tamu yang sunyi. Kuhapus air mata yang tak bisa kutahan. Aku menatap foto-foto di dinding. Fotoku bersama rekan kerja, beberapa kenangan liburan, dan satu foto lama saat aku pertama kali menerima sertifikat rumah ini.
Rumah yang dulu menjadi simbol keberhasilanku, kini menjadi simbol kesalahanku. Malam itu, aku duduk di lantai sendirian. Dina menelepon, tapi aku tidak sanggup menjawab. Aku hanya menatap kosong ke arah pintu, berpikir betapa mudahnya hidup berubah hanya karena satu keputusan dari hati yang salah tempat. Dalam keheningan itu, aku berbicara pelan pada diriku sendiri. Susi, kamu sudah jatuh terlalu dalam, tapi kamu belum kalah. Kamu masih bisa bangkit, meski semua hilang. Namun di sudut hatiku yang paling dalam, ada rasa takut yang begitu besar. Bagaimana kalau memang aku tidak bisa menyelamatkan apapun lagi? Bagaimana kalau semua perjuanganku benar-benar sia-sia? Aku menatap langit malam dari jendela. Cahaya bulan menembus tirai tipis, lembut tapi getir. Aku berbisik dalam hati, Baskara, kamu mungkin sudah merampas hartaku, tapi kamu tidak akan merampas kekuatanku. Air mata jatuh satu persatu, tapi kali ini tanpa suara. Aku tahu badai ini belum berakhir. Namun entah mengapa, di balik kesedihan itu ada dorongan kecil yang berkata, "Ini bukan akhir, Susi. Ini titik balikmu." Pagi itu aku bangun di rumah yang mulai kosong. Sebagian barang sudah kupindahkan ke rumah Dina. Sebagian lainnya masih berserakan di ruang tamu. Surat penyitaan resmi sudah ditempel di pagar, hitam di atas putih. Tanda bahwa rumah itu bukan lagi milikku. Aku berdiri di depan jendela, menatap halaman yang dulu sering kami gunakan untuk minum teh bersama Baskara. Lucu, betapa cepatnya kenangan berubah menjadi luka. Ponselku bergetar. Pesan dari Raka. "Sus, aku dapat kabar. Baskara muncul lagi. Dia datang ke Bandung siang ini. Kalau kamu mau, aku bisa bantu atur pertemuan. Tapi pikir baik-baik ya. Kadang menatap luka bisa lebih sakit daripada kehilangan itu sendiri." Aku menatap pesan itu lama sekali. Menemui Baskara berarti membuka lagi semua yang sudah kubungkus dengan air mata. Tapi jika aku tidak melakukannya, aku tidak akan pernah benar-benar bebas. Setelah diam cukup lama, aku mengetik balasan singkat. "Atur pertemuan itu, Raka. Aku siap." Sore hari aku tiba di Bandung. Langit mendung, angin membawa aroma tanah basah. Raka menjemputku di depan hotel kecil di Dago dan mengantarku ke sebuah kafe di pinggir kota. "Dia di dalam," katanya pelan. Langkahku terasa berat, tapi aku tetap berjalan. Ketika pintu kafe terbuka, mataku langsung menemukan sosok yang dulu begitu kukenal. Baskara duduk sendirian di meja pojok dengan wajah yang masih sama, tapi kini tampak lebih letih. Ia menatapku terkejut saat aku mendekat. "Susi, aku gak nyangka kamu bakal datang," katanya pelan. Aku duduk di depannya, menatap langsung ke matanya. "Kenapa, Baskara? Kenapa kamu lakukan semua ini?" Ia terdiam lama, menunduk. "Aku butuh uang. Aku pikir aku bisa balikin semuanya sebelum kamu tahu. Tapi keadaan berubah. Aku kalah besar di bisnis. Aku panik, Susi." Aku menarik napas panjang, berusaha menahan emosi. "Kalau kamu cuma minta bantuan, aku mungkin tetap nolong. Tapi kamu bohong. Kamu pura-pura cinta. Kamu pakai perasaan orang buat nutup kesalahan kamu." Baskara menatapku. Wajahnya menegang. "Aku gak pura-pura, Susi. Aku sayang kamu. Aku memotong tegas. Cinta nggak pernah jadi alasan untuk menghancurkan orang yang percaya padamu." Hening, hanya suara hujan di luar jendela yang menemani kami.
Aku menatapnya tanpa air mata kali ini. Aku sudah menangis terlalu banyak. Sekarang aku hanya ingin menyelesaikan semuanya. Baskara, kataku tenang. Aku sudah laporin semua ke pihak berwenang. Aku nggak mau kamu masuk penjara, tapi aku mau kamu tanggung jawab, bayar hutangmu, atau aku akan terus kejar sampai kamu sadar apa yang kamu lakukan. Ia menunduk. Aku gak punya apa-apa lagi, Susi. Aku berdiri menatapnya sekali lagi, bukan dengan amarah, tapi dengan kelegaan yang belum pernah kurasakan. Mungkin memang kamu gak punya apa-apa, tapi aku juga sudah kehilangan semuanya. Bedanya, aku masih punya satu hal yang kamu gak akan punya lagi, Baskara. Harga diri. Aku berbalik pergi. Langkahku gemetar, tapi hatiku ringan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa bebas dari belenggu yang tak terlihat itu. Ketika aku keluar dari kafe, hujan mulai reda. Raka menungguku di mobil menatapku khawatir. "Gimana?" tanyanya. Aku tersenyum kecil. "Selesai, Rak. Aku sudah temui akhir dari semua ini." Kami diam sepanjang perjalanan pulang. Aku menatap jendela mobil, melihat pantulan wajahku di kaca. Mata yang dulu penuh luka, kini mulai tenang. Aku mungkin kehilangan rumah, jabatan, dan cinta. Tapi aku menemukan kembali diriku sendiri. Dan itu jauh lebih berharga dari apapun. Sudah 3 bulan berlalu. Sejak aku menatap Baskara untuk terakhir kalinya di kafe kecil di Bandung. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi mendengar kabarnya. Entah ia benar-benar berubah atau kembali pada kebohongan lamanya, aku tidak peduli lagi. Aku sudah melepaskan. Hari-hariku kini berbeda. Aku tinggal sementara di rumah Dina, sahabatku yang tak pernah lelah mendengar ceritaku berulang-ulang. Pekerjaan lamaku di perusahaan finance sudah berakhir, tapi aku tidak menyesal. Aku butuh jeda, butuh waktu untuk mengenal lagi siapa diriku tanpa jabatan, tanpa gelar, tanpa seseorang di sampingku. Pagi itu aku duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Dina datang membawa koran dan tersenyum. "Sus, lihat deh, ada lowongan manajer di lembaga pelatihan kewirausahaan. Cocok banget buat kamu." Aku menatapnya ragu. Aku ngajarin orang bisnis setelah aku sendiri gagal total? Dina terkekeh. "Justru karena kamu pernah gagal, kamu bisa ngajarin orang lain biar nggak jatuh di lubang yang sama." Kalimat itu menancap lembut di hatiku. Mungkin benar, selama ini aku sibuk menyesali kehilangan. Padahal Tuhan mungkin sedang menunjukkan cara baru untuk berbagi pengalaman. 2 minggu kemudian, aku diterima di lembaga pelatihan itu. Tempatnya sederhana, tapi suasananya hangat. Di sana, aku bertugas membantu para calon pengusaha kecil memahami dasar-dasar keuangan. Hal yang dulu menjadi duniaku dan kini menjadi caraku untuk menebus masa lalu. Hari pertamaku terasa canggung. Namun, saat aku mulai menjelaskan tentang risiko pinjaman dan kejujuran finansial, aku mendengar suaraku sendiri bergetar. Setiap kata yang kuucapkan terasa seperti cermin dari kisah hidupku. Aku berkata di depan kelas, "Dalam bisnis, angka bisa menipu. Tapi yang paling berbahaya bukan angka, melainkan ketika kita membiarkan perasaan mengaburkan logika. Cinta, ambisi, atau keinginan untuk menolong, semuanya baik asal tetap disertai kesadaran." Beberapa peserta menatapku kagum, dan saat itu aku sadar luka yang dulu memalukan kini justru menjadi sumber kekuatanku.
Suatu sore setelah kelas selesai, seorang peserta muda menghampiriku. "Bu Susi, saya dengar ibu dulu pernah kerja di perusahaan besar ya?" Aku tersenyum. "Iya, dulu. Pasti berat ya ninggalin semuanya?" Aku menatap langit sore lalu menjawab pelan. "Berat sekali. Tapi kadang kita harus menghilangkan sesuatu supaya bisa menemukan hal yang lebih berharga. Kedamaian." Ia tersenyum lalu pergi. Aku menatap punggungnya menjauh dan entah kenapa hatiku terasa ringan. Malamnya, aku berbicara dengan Dina di dapur sambil menyiapkan makan malam. "Aku nggak nyangka, Din, ternyata hidupku nggak berakhir waktu rumahku disita. Justru dari situ aku mulai benar-benar hidup." Dina menatapku lembut. "Aku selalu tahu kamu kuat, Sus. Kamu cuma butuh waktu buat ingat lagi siapa dirimu." Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Tidak ada tangis, tidak ada penyesalan, hanya rasa syukur karena aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki hidup. Malam itu, aku berdiri di balkon kecil rumah Dina. Angin malam berembus pelan, membawa aroma hujan dari kejauhan. Aku menatap langit dan berkata dalam hati, "Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak membiarkanku tenggelam dalam cinta yang salah. Engkau menenggelamkanku dulu agar aku belajar berenang." Aku pejamkan mata. Luka lama masih ada, tapi kini tidak lagi menyakitkan. Ia hanya menjadi bagian dari perjalanan seperti bekas jahitan di hati. Bukti bahwa aku pernah hancur, tapi juga pernah sembuh. Sudah setengah tahun berlalu sejak aku mulai bekerja di lembaga pelatihan kewirausahaan itu. Kini, setiap pagi aku bangun bukan karena kewajiban, tapi karena semangat baru. Semangat untuk berbagi dan melihat orang lain tumbuh. Ruang kelasku sederhana, papan tulis putih, kursi kayu, dan jendela besar yang langsung menghadap taman kecil. Setiap kali aku berdiri di depan para peserta, aku selalu merasa hidup kembali. Hari itu, setelah sesi pelatihan selesai, direktur lembaga memanggilku ke ruangannya. "Bu Susi," katanya dengan senyum ramah, "kami menerima undangan kolaborasi dari Bank Bina Utama. Mereka ingin lembaga kita membantu membimbing UMKM binaan mereka, dan mereka meminta ibu untuk menjadi koordinator utama." Aku tertegun. Bank Bina Utama, tempatku bekerja dulu, tempat di mana semuanya dimulai dan berakhir. "Apakah mereka tahu tentang masa laluku di sana?" tanyaku ragu. Direktur mengangguk. "Tahu. Justru karena itu mereka ingin ibu. Mereka bilang, kami ingin orang yang pernah jatuh tapi bangkit dengan cara yang terhormat." Aku terdiam lama. Ada perasaan campur aduk, takut, malu, tapi juga bangga. Mungkin inilah caraku menutup lingkaran masa lalu. Bukan dengan dendam, tapi dengan keberanian. Beberapa minggu kemudian, aku datang ke gedung tinggi Bank Bina Utama. Tempat yang dulu terasa seperti rumah, kini terasa seperti bab yang kututup perlahan. Namun, langkahku mantap. Di ruang rapat, aku bertemu dengan beberapa staf baru dan juga satu sosok yang membuatku tertegun. Raka, rekan kerja lama yang dulu menolongku di masa-masa sulit. "Susi," katanya sambil tersenyum lebar, "aku nggak nyangka kamu mau datang sendiri." Aku tersenyum menyalaminya. Aku juga gak nyangka masih bisa datang ke tempat ini tanpa gemetar. Kami tertawa kecil. Raka kini menjabat sebagai kepala cabang. Wajahnya lebih dewasa, tapi tetap dengan tatapan yang hangat. Pertemuan berjalan lancar. Aku menjelaskan konsep pelatihan dengan percaya diri, dan mereka menyambutnya dengan antusias. Setelah rapat selesai, Raka menahan langkahku. "Sus, aku cuma mau bilang aku bangga banget sama kamu. Kamu gak lari dari masa lalu, tapi kamu hadapi dengan kepala tegak."
Aku tersenyum kecil. Dulu, aku pikir masa lalu itu penjara rak, tapi ternyata dia cuma guru yang keras. Kami berbincang lama sore itu, tentang pekerjaan, tentang perubahan hidup, dan sedikit tentang hal-hal ringan yang dulu tak sempat kami bicarakan. Ketika matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung kota, Raka berkata pelan, "Kamu tahu, Sus, dulu aku sempat marah waktu kamu bantu Baskara. Aku pikir kamu bodoh, tapi sekarang aku sadar kamu cuma terlalu tulus dan dunia butuh lebih banyak orang kayak kamu." Aku tertawa kecil. Tulus boleh, tapi sekarang aku belajar satu hal penting. Tulus juga perlu logika. Kami sama-sama tertawa, dan untuk pertama kalinya sejak lama, tawa itu tidak disertai luka. Beberapa bulan kemudian, program kolaborasi berjalan sukses. Banyak pelaku UMKM yang berhasil memperbaiki usahanya, dan namaku mulai dikenal kembali. Bukan sebagai manajer yang jatuh karena cinta, tapi sebagai mentor yang membantu orang lain bangkit dari kesalahan finansial. Suatu sore, aku menutup laptop dan menatap taman kecil di luar jendela kantor lembaga. Anak-anak peserta pelatihan tertawa sambil mengemas produk mereka. Salah satu dari mereka melambai ke arahku dan aku balas dengan senyum hangat. Dalam hati aku berbisik, inilah hidup yang kuinginkan. Tidak mewah, tidak sempurna, tapi damai. Malam itu aku menerima pesan dari Raka. "Sus, besok aku ada seminar di lembagamu. Kalau sempat temani aku makan siang ya. Aku pengen bahas satu hal, bukan pekerjaan." Aku membaca pesan itu sambil tersenyum samar. Hatiku tidak berdebar seperti dulu, tapi ada rasa hangat yang lembut. Bukan cinta yang membakar, tapi kasih yang menenangkan. Aku menatap langit malam dari balkon, lalu berkata pelan pada diriku sendiri, "Terima kasih Tuhan, Engkau memang tidak selalu memberi apa yang aku mau, tapi Engkau selalu memberi apa yang aku butuh." Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang yang menunduk menyapaku. Dan di dada ini, untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa aku sudah benar-benar sembuh. 1 tahun telah berlalu sejak hari aku meninggalkan rumah lamaku untuk terakhir kalinya. Jika dulu aku memandang hari-hariku sebagai rangkaian kehilangan, kini aku melihatnya sebagai rangkaian pelajaran. Setiap luka ternyata bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang baru. Hari ini, lembaga tempatku bekerja mengadakan acara penutupan pelatihan UMKM angkatan terakhir. Ruang aula sederhana itu dipenuhi tawa dan semangat. Di depan panggung terpajang tulisan besar, "Bangkit dari gagal, melangkah dengan tegar." Aku duduk di barisan depan mengenakan blazer biru muda, warna yang dulu selalu kupakai di masa jayaku. Tapi kali ini, warna itu tidak lagi melambangkan ambisi, melainkan ketenangan. Saat namaku dipanggil untuk memberi sambutan, aku berdiri perlahan. Suara tepuk tangan bergema lembut membuat mataku sedikit basah. Aku menatap para peserta satu persatu, wajah-wajah yang penuh harapan, sama seperti diriku dulu. Dan dengan senyum kecil, aku mulai berbicara. "Teman-teman, dulu aku pikir kegagalan adalah musuh. Tapi setelah aku menjalaninya, aku sadar kegagalan justru guru terbaik. Aku pernah kehilangan pekerjaan, rumah, dan seseorang yang kucintai. Saat itu, aku merasa hidupku berakhir. Tapi ternyata itu cara Tuhan mengajarkanku arti paling penting dari semua ini. Bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang kita bantu, tapi tentang bagaimana kita tidak kehilangan diri sendiri saat melakukannya." Ruangan menjadi hening.
Beberapa peserta terlihat menyeka mata. Aku melanjutkan dengan suara bergetar namun tenang. Dulu, aku jatuh karena terlalu percaya pada orang lain. Sekarang, aku berdiri karena mulai percaya pada diriku sendiri. Aku terpisahkan dengan suara bergema. Dan di tengah suara itu, aku melihat sosok yang berdiri di belakang ruangan. Raka. Ia tersenyum menatapku dengan tatapan bangga yang sederhana, tanpa janji, tanpa basa-basi. Setelah acara selesai, kami duduk di taman belakang lembaga. Langit sore memerah, angin berhembus pelan membawa aroma bunga kenanga. Raka menatapku lalu berkata, "Kamu tahu, Sus, dulu aku takut lihat kamu patah. Sekarang aku takut lihat kamu terlalu kuat sampai gak mau disandari siapapun." Aku tertawa kecil. "Aku gak sekuat itu, Rak. Aku cuma belajar berdiri sendiri dulu sebelum jalan bareng siapapun." Ia mengangguk pelan. Itu jawaban paling dewasa yang pernah aku dengar. Kami terdiam sejenak menikmati langit yang perlahan berubah jingga. Tidak ada pernyataan cinta. Tidak ada janji yang dibisikkan, tapi dalam diam itu ada rasa nyaman, tenang, lembut, dan tulus. Rasa yang tidak menuntut apa-apa. Raka kemudian berkata, "Kalau suatu hari kamu siap untuk buka hati lagi, jangan takut ya, karena cinta yang tepat gak akan datang dengan kebohongan." Aku menatapnya dan tersenyum. Dulu aku takut jatuh cinta lagi, tapi sekarang aku gak takut, karena aku tahu bahkan kalau aku jatuh, aku bisa bangun lagi. Kami sama-sama tertawa. Langit sore mulai memudar, meninggalkan warna keemasan yang hangat di wajah kami. Malamnya, aku menulis di jurnal kecilku, kebiasaan lama yang kini menjadi rutinitas sebelum tidur. Aku menulis dengan tangan gemetar, tapi penuh keyakinan. Aku pernah mencintai seseorang yang salah, tapi dari cinta itu aku belajar mencintai diriku sendiri. Aku pernah kehilangan segalanya, tapi dari kehilangan itu aku menemukan arah baru. Kini aku tidak lagi takut jatuh cinta, karena aku tahu cinta sejati bukan yang membuat kita buta, tapi yang membuat kita melihat lebih jelas. Aku menutup jurnal itu, menatap langit malam dari jendela kamar. Bintang-bintang berkelip lembut seperti senyum kecil dari semesta. Mungkin ini cara Tuhan berkata, "Akhirnya kamu sampai di sini, Susi." Aku tersenyum pelan dan berbisik, "Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih." Karena dari semua rasa sakit, aku menemukan diriku kembali. Beberapa bulan kemudian, aku membuka pelatihan baru bertema perempuan dan keberanian finansial. Kali ini, aku tidak hanya mengajar, aku menginspirasi. Setiap kisah gagal dari peserta membuatku ingin terus maju, karena aku tahu aku pernah di posisi mereka. Dan di akhir setiap kelas, aku selalu mengulang satu kalimat yang kini menjadi hidupku. Jangan takut jatuh, karena di titik terendah pun kamu masih bisa belajar cara untuk bangkit. Aku tersenyum pada para peserta yang menatapku dengan semangat baru. Mungkin di antara mereka ada Susi-Susi kecil yang sedang berjuang menemukan arah hidupnya. Dan tugasku kini sederhana, memastikan mereka tidak menyerah. Akhir cerita, Susi memang kehilangan harta dan cinta, tapi ia mendapatkan hal yang jauh lebih berharga, ketenangan, keberanian, dan cinta terhadap dirinya sendiri.